Chen Linjian mengangkat kepalanya, memandang Nili sebentar dan malah balik bertanya, siapa kau? Apakah kau tahu apa yang akan kami lakukan? Orang-orang di samping Chen Linjian memandang sepele ke arah Nili, menunjukkan sedikit ejekan. Bocah, apa kau sudah mencapai peringkat perunggu? Jika belum, maka jangan datang ke sini untuk bergabung. Ini bukan pergi bersenang-senang. Nili berbalik menghadap orang-orang yang mengejeknya, mengatakan, tentu saja aku tahu apa yang ingin kalian lakukan. Kalian sedang bersiap untuk menjelajahi reruntuhan kota anggrek kuno, kan? Chen Linjian menunjukkan sedikit keheranan di wajahnya. Bagaimana anak ini tahu bahwa kita akan menjelajahi reruntuhan kota anggrek kuno? Hal ini dia diskusikan secara rahasia tanpa memberitahu siapapun, jika klan kita mengetahui hal ini, maka kita pasti akan dicegah agar tidak pergi. Siapa kau? Chen Linjian sedikit menyipitkan matanya, dalam beberapa kilasan cahaya berbahaya. Aku Nili. Nili. Tiba-tiba Chen Linjian ingat, baru-baru ini nama Nili viral. Dikatakan bahwa dia bahkan merusak reputasi klan suci karena masalah penipuan pola prasasti, bahkan Chen Linjian merasa malu dengan tingkah klan itu. Mereka mengatakan bahwa kau telah membaca semua jenis buku kuno. Benar, aku telah membaca apapun yang dapat ditemukan di perpustakaan ini. Nili sedikit mengangguk, mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat. Pembual besar. Kau saja belum menjalani pubertas, tetapi berani mengatakan bahwa kau telah membaca semua buku kuno di perpustakaan. Menggelikan, bahkan jika kau mulai membaca sejak berada di dalam rahim pun, kau tidak dapat membaca begitu banyak buku. Beberapa orang di sampingnya mengejek. Nili, anak ini memang menarik. Chen Linjian tidak meragukan kata-kata Nili, dengan lembut mengetukkan jarinya di atas meja saat dia dan berkata, karena kau telah membaca begitu banyak buku, apakah kau tahu pada era apa reruntuhan kota anggrek kuno itu? Menurut petunjuk yang ditemukan sekarang, bangunan reruntuhan kota anggrek kuno berbentuk bulat, namun seluruh kota berbentuk bujur sangkar, dan dengan konstruksi seperti itu hanya ada dua era yang mungkin cocok. Satu kemungkinan ada di era Kekaisaran Angin Salju dan yang lainnya adalah era Kekaisaran Suci. Namun dengan mempertimbangkan lukisan dinding yang ada, aku mendengar bahwa beberapa orang menemukan lukisan dinding berbentuk lotus besar. Lukisan lotus populer pada periode akhir dari Kekaisaran Suci, jadi aku dapat yakin bahwa reruntuhan kota anggrek kuno berasal dari era antara periode akhir Kekaisaran Suci hingga periode era kegelapan. Nada Nili tidak lembut atau cepat seperti menganalisis asal reruntuhan kota anggrek kuno. Setelah mendengar pidato Nili, bawahan Chen Linjian semuanya tercengang, mereka hanya setengah mengerti ucapan Nili. Bagus. Chen Linjian tiba-tiba bangkit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili dapat dengan mudah menentukan asal reruntuhan kota anggrek kuno. Meskipun pengetahuannya mungkin tampak sederhana tetapi beberapa sejarawan kota Glory bahkan mungkin tidak dapat melakukan penyelidikan mendalam. Dia memandang Nili, mengungkapkan kekaguman melalui matanya, ikuti aku mulai sekarang, aku akan memberikanmu materi pelatihan dan pembelajaran, bagaimana menurutmu? Bawahan Chen Linjian sedikit terkejut, mereka tidak berharap Chen Linjian menghargai Nili setinggi ini. Menjadi bawahan Chen Linjian. Nili tertawa samar, mengatakan, kali ini kita kerja sama saja, masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Aku percaya tidak ada yang memahami struktur reruntuhan kota anggrek kuno lebih baik dari aku. Jika ada harta, pertama-tama aku akan memilih satu item, selebihnya akan menjadi milik kamu. Jika kamu tidak setuju maka aku akan pergi sendiri. Pilih satu item duluan, kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan belum melangkah ke peringkat perunggu dan berani berbicara arogan dengan tuan muda Chen kami. Chen Linjian memandang Nili. Tubuhnya memancarkan rasa percaya diri yang kuat, membuat Chen Linjian bingung dalam hatinya. Nili bahkan belum mencapai peringkat perunggu, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri setinggi ini? Aku jamin pasti akan ada panen besar jika kamu membawaku. Kata Nili dengan bangga. Dia jelas tahu lokasi harta karun di reruntuhan kota anggrek kuno, itulah sebabnya dia sangat percaya diri. Chen Linjian memiliki sepotong peta reruntuhan kota anggrek kuno, namun itu tidak lengkap. Dia terdiam sesaat, mungkinkah Nili memiliki peta harta karun yang lebih lengkap di tangannya? Oke, kita sudah sepakat. Aku akan ulangi lagi, jika kamu mengikutiku, tidak akan ada kekurangan, jika kamu tidak mau, aku masih percaya bahwa akan ada peluang untuk bekerja sama di masa depan, Chen Linjian dengan bangga tertawa. Bawahan Chen Linjian terkejut, dia benar-benar setuju untuk itu. Semoga kita bisa bekerja sama dengan bahagia, kata Nili dengan tenang lalu berbalik dan pergi. 3 hari dari sekarang jam 6 pagi, kita akan bertemu di sini. Chen Linjian melihat punggung Nili yang saat ini sedang berjalan pergi, dan mengungkapkan senyum lucu di wajahnya. Nili, pria ini, cukup menarik. Menjelajahi reruntuhan kota anggrek kuno. Sepertinya masih ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Nili bergumam. Dia harus bersiap seolah pergi sendirian karena pergi ke reruntuhan kota anggrek kuno tanpa mencapai peringkat perunggu masih cukup berbahaya. Waktu perlahan berlalu dan sore menjelang. Asosiasi Alkimia Kota Glory. Direktur Asosiasi Alkimia adalah seorang wanita cantik jelita bernama Yang Xin. Meskipun dia masih berusia 25 tahun, tapi dia telah mencapai kesuksesan di usia muda. Yang Xin hanya seorang spiritualis iblis peringkat emas, dan, meskipun tidak bisa dianggap luar biasa, prestasinya sudah melampaui beberapa orang tua di Asosiasi Alkimia. Karena dia sangat cantik, maka ketika dia baru saja menduduki posisi Direktur Asosiasi Alkimia, orang-orang di Asosiasi Alkimia semua berpikir bahwa dia menggunakan penampilannya untuk mendapatkan posisi itu, tapi ketika Yang Xin perlahan mengungkapkan bakatnya, mereka yang bergosip tentang dia tutup mulut dengan cepat. Rutinitas setiap hari yang biasa dilakukan, Yang Xin mengumpulkan semua amplop dari kotak surat milik Asosiasi Alkimia. Banyak alkemis yang menuliskan pengalaman mereka ketika memurnikan obat dalam bentuk surat dan kemudian Asosiasi Alkimia akan mengatur surat-surat yang berisi pengalaman para alkemis ini menjadi sebuah buku yang akan mereka bagikan ke setiap alkemis. Dikarenakan 90% dari buku alkimia kuno menghilang, meskipun profesi seorang alkemis sangat penting, tapi karena efek terbatasnya ramuan, maka profesi alkemis akhirnya jadi pekerjaan yang tidak menjanjikan di kota Glory. Yang Xin membuka satu demi satu isi amplop.
Beberapa surat adalah surat cinta yang mengatakan betapa cinta mereka untuknya, tetapi surat-surat itu langsung dibuang olehnya tanpa ragu. Lalu, ada salah satu amplop agak menarik perhatian Yang Xin. Metode penerapan rumput kabut ungu pada alkimia. Yang Xin sedikit mengerutkan kening, keraguan muncul di wajahnya yang putih halus. Apakah rumput kabut ungu ini ada efek lain selain dari membakarnya untuk mengusir serangga? Yang Xin terus membaca surat yang menggambarkan metode penggunaan rumput kabut ungu. Ketika pemurnian pil perakitan jiwa dan pil peningkat spiritual, dengan melarutkan sedikit rumput kabut ungu di dalamnya dapat meningkatkan efek pil hingga 30%. Ketika melarutkan rumput kabut ungu dengan 5 herbal lainnya lalu mandi herbal menggunakan ramuan itu, maka dapat memberi asupan kekuatan jiwa dan sebagainya. Lebih dari 60 manfaat rumput kabut ungu terdaftar. Dari 60 kegunaan itu, hampir setengah dari mereka sangat berharga. Jika semuanya terbukti maka harga rumput kabut ungu akan meroket beberapa lusin kali. Yang Xin curiga dan dengan dingin mencibir, mencoba meminjam tanganku untuk menaikkan harga rumput kabut ungu. Kau setidaknya harus membuat sesuatu yang lebih realistis. Orang ini jelas pembohong. Yang Xin lalu mencampakkan surat itu karena dia tidak bisa mempercayai kalau rumput kabut ungu biasa akan punya efek sebanyak ini. Sambil melihat isi amplop-amplop lainnya, Yang Xin kepikiran lagi. Tapi jika benar bahwa rumput kabut ungu memiliki begitu banyak kegunaan, maka hal itu akan sangat mempengaruhi perkembangan alkemis yang tak ternilai harganya. Okelah kalau begitu, aku akan mencobanya. Pelayan, berikan aku rumput kabut ungu. Teriak Yang Xin. Ada beberapa penyimpanan herbal di asosiasi alkimia, jadi seseorang harus dapat menemukan rumput kabut ungu untuknya. Segera, seseorang membawa rumput kabut ungu. Direktur Yang, simpanan rumput kabut ungu kita tinggal sedikit, kami hanya menemukan 3 pon ini saja. Yang Xin sedikit mengerutkan kening. Baru-baru ini telah terjadi akuisisi besar-besaran rumput kabut ungu oleh seseorang, sebagai direktur asosiasi alkimia bagaimana dia bisa kecolongan. Oke, ku maklumi. Yang Xin menganggukkan kepalanya, dia mulai menggunakan rumput kabut ungu untuk memurnikan pil perakitan jiwa dan pil penambah spiritual. Pembuatan pil-pil perakitan jiwa dan pil peningkatan spiritual telah ada turun-temurun di kota Glory selama ratusan tahun. Tidak ada yang berani mengubah formula untuk pil perakitan jiwa dan pil peningkatan spiritual, apalagi semua bahan baku yang diperlukan untuk 2 pil ini sangat mahal. Gagal sekali saja akan menyebabkan bahan baku mahalnya hangus sia-sia. Gimana seorang alkemis tidak merasa sakit hati karena itu? Jadi siapa yang masih berani dengan santai menambahkan bahan lain? Bab 21, Penggunaan Rumput Kabut Ungu. Setelah 2 jam penyulingan, hasilnya membuat Yang Xin heran. Menambahkan rumput kabut ungu ke pil perakitan jiwa dan pil peningkatan spiritual memang meningkatkan kemanjurannya sebesar 30%. Tidak hanya itu, rumput ini juga meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 50%. Hasil percobaan ini menjadi penemuan besar untuk ilmu alkemis. Selama ini pil perakitan jiwa dan pil peningkatan spiritual tidak dapat diproduksi dalam jumlah besar karena tingkat keberhasilannya yang rendah, efisiensi yang boros, dan mahal biayanya. Tapi sekarang efek dan tingkat keberhasilan pemurnian pil ini telah sangat meningkat, pil perakitan jiwa dan pil peningkatan spiritual sekarang bisa diproduksi dalam jumlah besar. Meskipun semua rumput kabut ungu di kota Glory telah diborong, tetapi kematangan rumput kabut ungu hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun, semua rumput kabut ungu sudah bisa dipanen, itu akan menjadi panen yang penting bagi kota Glory. Karena Glory City selalu berada di bawah ancaman binatang iblis, tentu dengan adanya produksi pil perakitan jiwa dan pil peningkatan spiritual dalam jumlah besar, dapat sangat meningkatkan kekuatan dan kultivasi para master di kota Glory. Meskipun kalian berniat untuk mendapatkan banyak uang dengan langkanya rumput ini, tetapi setelah kulihat bahwa kalian sangat berkontribusi untuk kota Glory dan asosiasi alkimia, aku akan membiarkan kalian mendapatkan uang itu. Yang Xin mengungkapkan ekspresi ceria di wajahnya, dia tahu bahwa surat ini pasti dikirim oleh orang-orang yang memborong semua rumput kabut ungu. Penggunaan kedua rumput kabut ungu, dengan mandi di rumput kabut ungu dikombinasikan dengan 5 ramuan umum lainnya dapat menyehatkan kekuatan jiwa. Yang Xin berpikir sebentar lalu menutup pintu kamarnya. Menurut isi surat ini, dia harus mencampurkan beberapa herbal sebelum menuangkan air panas ke dalam tong kayu. Lalu perlahan-lahan Yang Xin melepaskan gaunnya, memperlihatkan tubuhnya yang halus, sosoknya seksi, puncak kembar dengan bangganya berdiri, dia memiliki aura menarik yang matang di sekelilingnya, perlahan, dia melangkah ke tong kayu. Esensi herbal perlahan-lahan dilepaskan dan diserap ke dalam tubuh, kulit Yang Xin sedikit memerah, menjadi lebih halus dan lembut, kekuatan jiwanya juga menerima asupan. Efeknya langsung terasa. Yang Xin terkejut, dia tidak berharap bahwa rumput kabut ungu yang sederhana dan umum ini benar-benar akan memiliki penggunaan magis. Berapa banyak keluarga yang telah membakar rumput kabut ungu ini di masa lalu. Pikiran itu menyebabkan Yang Xin merasa sakit hati untuk semua rumput kabut ungu yang terbakar. Setelah berendam sekitar 1 jam sampai ramuan itu terserap sepenuhnya, ia kemudian berdiri, menyeka dirinya sendiri, mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dari kamarnya. Direktur, apa yang terjadi? Kamu tiba-tiba tampak lebih muda. Para pria di asosiasi alkimia memusatkan perhatian pada Yang Xin, sulit untuk mengalihkan pandangan mereka dari sosoknya. Kulit Yang Xin cerah, halus dan lembab, cukup indah sampai batas tertentu. Obat herbal yang dicampur dengan rumput kabut ungu, selain memberi nutrisi kekuatan jiwa, ia juga bisa menyehatkan kulit, yang merupakan efek mempercantik diri. Yang Xin diam-diam senang mendengar pujian itu, tidak ada wanita yang tidak merasa senang dengan kecantikan mereka. Tapi sangat disayangkan bahwa 3 pon rumput kabut ungu habis dengan cepat. Yang Xin segera merangkum penggunaan magis dan efek rumput kabut ungu ke dalam sebuah buku dan mengirimkan salinannya untuk setiap alkemis. Itu menandakan pada mereka bahwa penggunaan rumput kabut ungu pertama dan kedua telah diuji coba secara pribadi olehnya dan memang efektif. Adapun untuk kegunaan lainnya, karena kurangnya rumput kabut ungu, masih belum bisa diverifikasi. Karena banyaknya kegunaan dari rumput kabut ungu ini serta efek magisnya yang begitu besar, hingga menyebabkan keributan di dalam asosiasi alkimia, setiap alkemis mulai dengan panik mencari rumput kabut ungu.
Bahkan mereka berburu rumput ini ke kampung-kampung, mana tahu ada rakyat biasa yang menyimpan rumput kabut ungu di rumah mereka dan mulai untuk memverifikasi penggunaan rumput kabut ungu. Hasilnya, ke-60 lebih metode penggunaan dan fungsi telah diverifikasi, tidak ada satupun yang gagal ataupun sia-sia.